Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada kebaktian Pekan Penatelayanan hari kedua tahun 2021 diambil dari Mazmur 127 ayat 3-5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah untuk kita pada hari yang kedua ini, anak itu pemberian Tuhan. Mempunyai anak adalah suatu kebanggaan bagi setiap orang, sebab kehadiran mereka menciptakan suasana yang begitu indah di tengah-tengah keluarga. Bisa dibayangkan betapa sepinya rumah tangga tanpa kehadiran mereka. Rasa lelah tidak begitu terasa lagi jika melihat anak-anak ada di rumah, tersenyum dan bahagia. Terlebih jika mereka adalah anak-anak yang menggembirakan hati, berperilaku baik, santun, pintar dan rajin berdoa. Ini adalah pemberian Allah yang patut disyukuri dan dijaga dengan baik. Bagi orang Israel, mempunyai banyak anak, terlebih jika anak laki-laki, merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Ini bukan semata-mata karena persoalan ingin menurunkan marga, tetapi karena mereka adalah bangsa yang syarat dengan perang, berhadapan dengan musuh-musuh. Anak laki-laki begitu berharga sehingga mereka disebutkan sebagai milik pusaka Allah. Sama seperti orang Batak sangat menginginkan anak laki-laki, tapi bukan karena persoalan perang, namun lebih kepada persoalan marga. Anak laki-laki lah yang menjadi penerus marga orang tuanya, dan dengan demikian marganya tetap bisa lestari. Namun begitu bukan berarti anak perempuan tidak dibanggakan. Anak perempuan juga adalah sama. Mereka, maksudnya anak laki-laki dan perempuan, adalah pemberian Tuhan. Dalam renungan ini, Mazmur 127 ayat 3b sampai seterusnya disebutkan bahwa buah kandungan adalah suatu upah. Buah kandungan itu bukan hanya laki-laki tentunya, tetapi perempuan juga. Jadi anak laki-laki dan perempuan adalah upah atau pemberian Tuhan Allah. Dan masa muda mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Ini mengindikasi bahwa anak-anak di masa mudanya sangat dapat diandalkan. Mereka kuat, potensial, dan sangat penting keberadaannya. Dan berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Beginilah idealnya anak-anak muda, sebagai milik pusaka Allah dan sebagai pemberian Tuhan Allah. Anak-anak di masa muda bukan spontan atau secara otomatis menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan, tetapi itu membutuhkan proses yang tidak mudah dilalui. Mereka harus dibimbing atau dituntun sejak dini, hingga ia menjadi anak muda yang dapat dibanggakan. Anak-anak di masa muda baru akan menjadi orang yang membanggakan jika mereka mempunyai mental, intelektual, dan iman yang baik. Dan jikalau tidak, mereka justru akan membuat malu sekalipun mereka muda, akan mendatangkan cemooh, dan menjadi bahan pergunjingan di tengah-tengah masyarakat dan gereja. Mereka bisa berkeluyuran, melawan orang tua, membentuk komplotan atau geng, dan jatuh ke dalam berbagai-bagai kejahatan, seperti narkoba, pergaulan bebas, atau menjadi anak muda yang tidak berguna. Terus menjadi beban orang tua, walaupun sepatutnya tidak lagi harus membebani orang tuanya. Ini sangat mungkin terjadi, terlebih pada masa sekarang ini. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan, perkembangan informasi teknologi yang tak terkendali pemakaiannya, serta kurangnya perhatian dan tuntunan orang tua kepada anak-anaknya sejak dini. Orang tua yang sibuk bekerja mencari nafkah
lupa atau tidak peduli mengajarkan ketetapan-ketetapan Allah. Anak-anak tidak dibiasakan berdoa. Anak-anak hanya diperkenalkan kepada sanak saudara, kepada neneknya, bibinya, pamannya, dan lain-lainnya. Tetapi lupa memperkenalkannya kepada Yesus Kristus, sehingga bertumbuhlah anak-anak muda ini menjadi anak-anak yang jauh dari pengenalan akan Kristus. Sementara Kristus ataupun firman Allah adalah sumber hikmat dan pengertian yang menjadikan mental, intelektual, dan spiritualitas anak muda menjadi baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang tua yang sudah menerima pemberian Allah, yaitu anak-anak, marilah kita menuntun anak-anak kita sejak dini ke jalan-jalan Tuhan, mengajarkan Taurat Tuhan dan mendukung mereka untuk datang kepada Yesus, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab inilah kekuatan, kunci, perisai, dan benteng yang kuat yang dapat menjadikan mereka kebanggaan di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Setiap kali membangunkan mereka di pagi hari, jangan lupa menanyakan mereka, "Sudahkah engkau berdoa?" Berdoalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Demikianlah kira-kira contoh yang bisa dilakukan. Jika tiba pada hari Minggu, ingatkanlah mereka untuk beribadah kepada Tuhan pemilik mereka. Ajarkanlah mereka untuk selalu ingat memberikan persembahan yang terbaik ke rumah Tuhan, sekalipun mereka masih sangat belia. Sehingga pada masa-masa muda sampai masa tuanya, mereka akan tetap mengasihi Tuhan Allah. Ajarkanlah mereka ketetapan-ketetapan Allah, supaya mereka dijaga dan dipeliharanya. Dan bagi anak-anak muda yang adalah pemberian Tuhan, takutlah kepada Tuhan, sebab Tuhanlah sumber segala hikmat dan pengertian. Dengarkan dan lakukan apa yang diajarkan orang tua seturut dengan kehendak Allah, dan kerjakanlah apa yang berkenan kepada Tuhan. Niscaya anak-anak di masa mudanya dapat diandalkan, sebab dia kuat, hebat, dan tangguh di dalam Yesus Kristus. Amin.